قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا بأسراره في الدارين آمين. والشعبة الخامسة عشرة, adapun cabang iman yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin, adalah mengagungkan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian iman yang ke-15 adalah wajibnya kita mengagungkan derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu bukan cuma anjuran, bukan cuma himbauan, tetapi kewajiban. Bahkan itu bagian dari iman. Walhasil kalau ada orang separuh, setengah dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengindikasikan bahwa dia imannya lagi lemah. Jadi kalau ada orang ngaku umat Islam tapi dia nggak mengagungkan Nabi, kehormatannya nggak dijaga, kehormatannya nggak dibela, itu menunjukkan bahwa imannya lagi berantakan. Kita nggak berani ngomong dia nggak beriman. Kenapa? Dia ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi karena dia dalam mengagungkan nabinya tidak sempurna, maka kita bisa katakan iman dia tidak sempurna. Karena ini bagian dari iman. Coba sekarang saya mau tanya, atau kita bertanya dengan diri kita masing-masing. Saat Nabi dihina, perasaan kita bagaimana? Biasa aja. Dan banyakan yang sakit hati atau banyakan yang biasa aja? Lebih sakitan dihina diri sendiri apa dihina Nabi Muhammad? Kita lebih sakit hati kalau diri kita yang dihina. Tapi kalau Nabi yang dihina, agama yang dihina, seolah-olah kok biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang membela mati-matian Nabi Muhammad, malah kita bilang alah apaan sih itu. Nah, kalau modelnya begitu, introspeksi diri sendiri itu bisa jadi iman kita lebih berantakan. Karena ini bagian cabang iman. Sampai-sampai peletakan tempat Nabi Muhammad saja jangan sampai ada di bawah. Dulu saya pernah naruh magamnya Nabi sejajar dengan fotonya Habib Soleh sebelah situ. Makam Nabi ditaruh sejajar dengan foto Habib Soleh. Maka saat Habib Mustafa datang ke sini, beliau tegur tuh, Ustaz Hamid, itu makam Rasulullah jangan disejajarkan dengan manusia biasa. Walaupun seorang Habib Soleh Tambul yang waliullah, dia harus ada yang paling atas, di bawahnya Allah. Itu dalam rangka mengagungkan Rasulullah. Nah, kita taruh di bawah, sejajar sama mata kaki. Ayo, masih ada nih kayaknya hari ini nih. Itu kitab isinya sholawat, isinya sanad, isinya nama Nabi Muhammad. Kenapa ditaruhnya disejajarin sama mata kaki? Kita maulid sing duror sejajar sama mata kaki. Kita protip sejajar sama mata kaki. Itu gak mengagungkan syiarul Islam, tidak mengagungkan agama namanya. Termasuk tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Taruh di paha minimal. Nah, kalau punya tas taruh di atas tasnya, jangan sejajar sama mata kaki. Ya, paham kira-kira?
Saya mau beliin bangku, takutnya tambah sempit, yang ada jamaahnya kagak ada, bangkunya doang yang banyak. Bingung loh tempatnya seupil begini. Saya udah ngomong sama bini saya, kayaknya kalau dibeliin bangku kayak begitu tuh, anak TPA, kayak model anak TPA, bangku bagus tuh. Taruh di mana bangkunya, yang ada jamaah tambah kagak ada. Sekarang aja jamaah udah pada keluar, betul. Makanya diinisiatifin masing-masing, dihargain sama masing. Usikum wa nafsi, saya berwasiat pada diri saya dan pada seluruh jamaah, jangan sekali-kali pernah meletakkan kitab apapun yang isinya pelajaran agama di lantai tanpa ada alas apapun. Itu nggak punya adab namanya. Bagaimana kita mau cerdas, mau pinter kalau kita nggak memuliakan kitab-kitab agama, termasuk sanad, termasuk apalagi isinya ada Al-Qur'annya. Jangan taruh di lantai, songong itu, rotip taruh lantai, sejajar sama mata kaki, termasuk di rumah pun begitu. Jangan sampai itu taruh kitab di atasnya masih ada benda, handphone di atas kitab. Jangan taruh paling atas. Kalau bisa jangan sejajar dengan kita duduk atau dengan kita tidur, taruh paling atas. Ingetin tuh, itu diantara memuliakan syariat agama, diantara memuliakan, mengagungkan derajat agama, dan diantara mengagungkan derajatnya Allah dan Rasulullah. Bullshit, omong kosong, ngomong cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, naruh Quran aja sembarangan. Itu dari situ udah ketahuan. Dari situ aja udah naruh Quran sembarangan, naruh kitab sembarangan, naruh buku rotib sembarangan, naruh buku maulid sembarangan. Lah dari situ aja udah ketahuan gimana mau mengagungkan agama. Kira-kira paham nggak nih? Lalu bagaimana cara kita mengagungkan derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bi ayya'rifa uluwa qadrihi, dengan kita mengetahui dan meyakini bahwa sesungguhnya uluwa qadrihi, Nabi Muhammad itu tinggi derajatnya, tinggi kemuliaannya. Sampai-sampai semua makhluk ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Di setiap tiang surga, tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ajudan presiden SD aja gak lulus, tapi tiap hari dia kumpul bareng sama presiden. Mulia gak? Mulia apa kagak? Ada santri Fatihah baru belajar, tapi kemana-mana bareng sama kiai. Mulia nggak tuh santri itu? Bisa jadi santrinya diciumin tangan lo. Keluar mobil yang diciumin tangannya santri, kiainya yang bawa mobil sangkain kiainya santrinya. Gara-gara kumpul sama orang mulia jadi mulia. Kertas dituliskan Al-Quran, dituliskan nama Allah, tuh kertas jadi mulia apa enggak tuh kira-kira? Kalau koran mau taruh di mana, kayak mau buat alas, kayak mau buat sampah, kayak mau buat apa, sama-sama kertasnya padahal. Tapi ketika di situ ada kalimat-kalimat mulia menjadi mulia. Betul. Begitu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersanding dengan Ismul A'zam, Ismul Jalalah, selalu bersanding dengan nama yang agung, yang mulia. Bahkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
maka kemuliaan Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Ini betul-betul harus kita yakini dan kita pahami. Karena kalau kita nggak yakin dan kita nggak paham dan kita nggak mengenal daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, susah kita untuk mencoba memuliakan baginda Nabi Muhammad, muliain Nabi Muhammad. Caranya yang pertama dengan mengetahui qadrihi, uluwi qadrihi, yaitu tinggi derajatnya. Wa yura'iyal adaba inda zikrihi, tolong dengerin, jangan ada yang ngobrol. Tolong biar manfaat ini majelis, biar pulang dapat ilmu. Termasuk yang paling utama nih, anak-anak hadrah yang suka baca sholawat dan seluruh jamaah pada umumnya, baca tuh kitabnya. Wa yura'iyal adaba inda zikrihi, menjaga tata krama saat menyebut namanya. Ente jangan ngimpi termasuk orang yang mengagungkan, memuliakan Nabi saat membaca salawat sama Nabi masih bercanda. Ini ilmu ini. Wa uluwi qadrihi wa yura'iyal adaba inda zikrihi, dan juga wajib harus menjaga tata krama saat menyebut namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu saya pernah 2 tahun yang lalu itu satu panggung sama seorang syekh, murid dari Syekh Hisham Kabbani, seorang sufi yang tinggal di London, Inggris. Namanya Syekh Matthew. Beliau datang bersama rombongan para muridnya. Itu saya lihat murid-muridnya Syekh Matthew saat Syekh Matthew berceramah, setiap beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad, bukan cuma menjawab Allahumma sholli alaihi itu muridnya, tetapi menjawabnya dengan cara meletakkan tangan kanan di dadanya sambil membungkuk Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Syekh Matthew lagi berkata wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ini namanya adab tata krama saat mendengar nama Nabi Muhammad, saat mengucap nama Nabi Muhammad dan mendengar nama Nabi Muhammad. Nah ini buru-buru kayak begitu, mendengar nama Nabi Muhammad bukan dijawab malah ngobrol. Tadi aja nggak ada yang jawab. Padahal berkali-kali saya katakan, pada saat Siti Aisyah itu menjahit jarum, lalu jarumnya jatuh di malam hari, lalu lampunya mati, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, lalu Nabi Muhammad memancarkan cahaya yang luar biasa. Kemudian Siti Aisyah akhirnya memuji Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad berkata, halaka, celakalah. Siapa yang celaka wahai Nabi? Liman lam yarani yaumal qiyamah, bagi orang yang nanti hari kiamat kagak ngelihat saya. Orang kalau mau nanti di hari kiamat gak bisa ngelihat Nabi Muhammad udah celaka. Walaupun sholatnya sujudnya sampai hitam tuh jidatnya, kakinya bengkak, sodakohnya miliaran, baca Qur'annya sampai hafal di luar kepala, tapi Nabi Muhammad tidak ridha, celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka begitu? Liman dzukirta indahu falam yusalli alayya, bagi orang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak mau baca sholawat sama aku. Sekarang namanya. Coba diingeti, ilmu tuh kalau manfaat diamalin. Jangan bercanda, minimal pada saat baca sholawat. Masih saya lihat ada yang bercanda. Katanya majlis taklim makarimal akhlak, majlis dzikir, rotib dan sholawat, tapi baca sholawat masih bercanda, baca maulid masih ngerokok. Saya nggak ridho kalau ada orang di majlis makarimal akhlak lagi baca maulid ngerokok. Nggak ridho saya. Saya juga perokok, tapi ntar kayak ngerokoknya tunggu maulidnya kelar, tunggu doa selesai baru merokok. Nggak ada adab sama Nabi Muhammad.
Nggak usah perbandingan Nabi Muhammad deh. Coba ente ikut upacara bendera deh di sekolahan kayak, ikut upacara bendera di kantor kayak, lagi upacara tuh lagi baca bendera merah putih, lagi baca Garuda Pancasila, ngerokok kalau nggak digampar tuh sama inspektur upacara. Kagak ada penghormatan, penghargaan kepada negara. Ini yang ente hormati bukan lagi negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muliain qadrin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tumben malam ini galak amat, bodoh. Kalau kagak gini kagak berubah akhlak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena saya tipenya orang yang nggak bisa marah di luar majelis. Kalau di luar majelis alim ada santri, ada jamaah masih melakukan itu, saya nggak bisa tegur dengan keras. Tapi kalau sedang ta'lim, memang manggomnya, memang tempatnya harus memberi peringatan. Hadrah, hati-hati, terutama vokalnya, karena antum itu sedang membawa jamaah untuk usul ila Rasulillah. Maka usahakan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sehadir mungkin. Termasuk pukulannya jangan berantakan, jangan sambil ngobrol Nabi Assalamualaikum bung. Gimana bro, bokin dulu bro, lagi baca maulid masih ngomongin bokin bok pakai angkin aja. Ya Allah, jangan. Berapa lama sih baca maulid? Betul kagak kira-kira nih? Jangan anggap saya ngomong kayak gini kasar, bukan. Ini dalam rangka kita sama-sama biar usul ila Rasulullah, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ibu-ibu nih yang udah ngaji di sini, kalau udah di majelis taklim manapun, terkhusus di sini. Kalau di sini ya saya pasti peringati terus. Tapi kalau udah ngaji di sini, kemudian ngaji di majelis taklim yang lain lagi baca marhaban, udah jangan ngobrol dulu, jangan. Nabi salam alaika, oh dari mana aja ya Rasul, salam alaika, sehat. Lagi mahalul qiyam ngobrol aja. Ya Habib salam alaika, kayaknya bajunya bagus tuh. Sholawatullah alaika, kredit ya. Ya elah, nenek ngobrol mulu. Ya, baca maulid, walaupun kita nggak hafal, kita nggak lancar, ada yang dibaca maulid, usahakan jangan ngobrol, dengerin. Nah, coba ente pelototin ya bab yang ke-15 nih, pelototin. Sima adab inda dzikrihi wa sima'i ismihi, menjaga tata krama saat menyebut namanya dan mendengar namanya, dan menjaga hadis, membaca hadisnya. Tata krama tuh. Jadi kalau ada yang baca maulid jangan ngobrol, sebut atau jawab Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahil qawiyyus sultanu sallallahu alaihi al-wadihi burhanu sallallahu alaihi. Ente bakal dimuliain sama Allah karena memuliakan kekasihnya. Ini yang baca maulid mahamnya serak-serak, ngobrol baik. Termasuk pelecehan juga tuh, lagi baca maulid main handphone, pelecehan. Lagi baca maulid, ntar dulu, handphone udah 24 jam kita. Termasuk juga lagi baca maulid atau lagi ngaji main tasbih, walaupun dia zikir. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit mengatakan tuh murid yang lagi ngaji, kemudian dia zikir, dia tasbih. Allah. Padahal gurunya lagi nerangin ilmu, itu murid gak punya adab walaupun dia lagi zikir, karena saat itu magomnya magom taklim, bukan magom zikir. Saya mau tanya nih, kira-kira zikir sama ngaji konsentrasinya terbelah apa enggak? Dia pasti akan lebih memilih salah satu, karena otak itu nggak mungkin semuanya bisa diambil. Apakah dia akan konsentrasi kepada zikir ataupun dia konsentrasi kepada ngaji? Kalau dia konsentrasi kepada ngaji sementara dia zikir, berarti zikirnya ghaflah, zikirnya lalai. Zikir yang lalai pun nggak sopan sama Allah. Lu zikir tapi lalai, zikir sambil nonton TV, zikir sambil apalagi tuh
ngobrol dan lain sebagainya, berarti ghaflah, lalai. Kalau dia konsentrasinya ke zikir, dia juga nggak punya adab. Orang lagi ngaji malah zikir. Maka orang itu harus adil. Adil itu maknanya wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Nempatin sesuatu pada tempatnya. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya zikir ayo zikir, waktunya sholawat baca sholat, waktunya ngobrol baru udah ngobrol. Termasuk paling bete saya lagi ngobrol, kumpul orang pada main handphone masing, nggak usah ngobrol, pulang aja masing-masing semua. Lagi ngumpul pada main, waktu main handphone, ini main handphone, dibilangnya kumpul silaturahmi main handphone semuanya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang harus ada akhlak, ada adab. Wabil khusus dalam menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat tuh hadisnya tuh. Celaka bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia kagak mau baca sholawat. Ada 3 orang yang celaka dan hukumnya dosa. Yang pertama, dengar nama Nabi Muhammad disebut kagak mau baca sholawat. Yang kedua, ada orang salam nggak mau dijawab salamnya, baik di WhatsApp, baik di handphone, baik apalagi face to face. Assalamualaikum, nggak jawab. Dan hukum salam itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tolong ngajinya yang fokus supaya manfaatnya buat diri sendiri. Kalau fardu ain itu maknanya kewajiban untuk pribadinya. Artinya kalau dia nggak jawab salam dia dosa. Bagaimana salam yang fardu ain dijawab? Apabila yang salamnya menunjukkan salamnya untuk dirinya, face to face. Di telepon, assalamualaikum, berarti kan dia menunjukkan salam buat diri sendiri. Atau dia ketemu di jalan, face to face, gak ada orang lain, assalamualaikum, maka itu wajib dijawab oleh yang bersangkutan. Tuh jawab salamnya fardu. Kalau dia nggak jawab dosa. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau udah diwakilin sama yang lainnya nggak dosa. Gimana? Ya kayak ngaji gini kan yang hadir banyak, saya salam, asal udah ada yang sebagian jawab, yang lain nggak dosa. Nggak dosa bukan berarti dapat pahala. Yang dapat pahala cuma yang tapi nggak sebab saya salamnya bukan buat face to face pribadi tapi buat jamaah. Paham nggak nih? Ini ilmu nih mahal, ngajinya yang benar biar ilmu itu bisa nyelamatin orang dunia akhirat. Jadi kalau fardu ain dia face to, kalau fardu kifayah dia berjamaah. Jawabnya gimana? Minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sunnahnya ditambahin waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Minimal sama, tapi afdolnya ditambahin. Yang ketiga, orang dosa dan celaka termasuk diantaranya orang yang ketika mendengar suara azan tidak menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lagi ngapain aja saya jawab tuh. Lagi main PS juga bodo amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa banyak saksinya. Lagi ngobrol sama bini juga, lagi ngomong sama raya, lagi main sama raya ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Jangan sampai kita celaka jadi orang di akhirat. Nanti dipanggil sama bos buru-buru angkat telepon, dipanggil sama tetangga buru-buru datang, nih Allah lagi manggil kagak jawab. Betul. Minimal jawab, walaupun nggak langsung sholat jawab dulu dah. Kemudian
ba'dal azan. Nih, saya wasiatin nih untuk diri saya dan untuk para jamaah sekalian. Ilmu tuh mau usah banyak-banyak, asal 1-2 diamalin manfaat hidup ente berkah. Ilmu banyak, habaib, kiai, masyayikh, gurunya seabrek-abrek tapi kagak ada yang dimanfaatin satu. Barang satu ilmu pun sama kita yang ngaji, mau gurunya sampai ribuan juga hidup belangsak semua. Jadi hidup itu kalau mau berkah ngamalin ilmu biar manfaat. Habis azan, habis jawab azan, baca doanya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati was-salatil ati Muhammadan al-wasilata wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya. Bacanya 5 kali rabbighfirlinya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'nya sekali aja. Innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa orang baca itu wajibat alaihi syafaati, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaatku di yaumil kiamat. Enggak banyak, enggak lama, enggak sampai 1 menit. Jangan disia-sia. Dan yang ketiga adalah baca sholat 3 tuh, salam jangan sampai kagak dijawab. Yang kedua azan jangan sampai enggak di. Kemudian baca doa azan dilanjutkan dengan rabbighfirli 5. Yang ketiga sholawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ayo amalin, mulia kita itu. Dari lagi ngapain kecuali di dalam WC yang lagi ngeden Allahu Akbar Allahu Akbar. Dalam WC ya dalam hati aja. Kenapa? Karena itu bukan tempat yang mulia, bukan laisal maqam, bukan tempatnya. Karena kita kalau baca doa atau baca sesuatu yang mulia di dalam WC itu bukan orang yang adil. Tadi adil apa maknanya? Wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan adil sama rata. Yang TK butuhnya cuma goceng sehari, yang SD 10, yang SMP 15, yang SMA 20. Enggak semuanya dikasih 20.000, bukan begitu Pak Ul. Jadi adil itu meletakkan pada tempatnya, bukan harus sama rata sama rasa, itu bukan adil namanya. Ya paham gak kira-kira? Ada ulama sama masyarakat biasa, pejabat sama rakyat biasa, udahlah harus adil tempatnya sama-sama, bukan begitu. Ya harus menempati pada tempatnya. Betul? Ya ulama ya bukan kita diskriminasi, oh jamaah biasa tempatnya begini, kalau ulama pakainya begini. Ya memang itu adilnya begitu. Paham gak kira-kira? Kecuali kalau ulamanya memang kagak mau. Jadi jangan selalu diidentikan adil itu sama. Enggak. Pada tempatnya itu baru adil. Paham? OB gajinya 4 juta, 5 juta misal. Manajer gajinya 10 juta. Oh enggak adil tuh berarti perusahaan. Ya emang begitu keadaannya. Ya bukan enggak. Paham gak kira-kira? OB sama manajer misalnya sama 10 juta. Adil gak kira-kira? Memang wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada. Sebaliknya, seseorang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya namanya zalim. Jadi nanti kalau mau tahu makna zalim itu yaitu meletakkan sesuatu bukan pada. Lawan kata dari adil adalah zalim. Zalim itu lawan kata dari adil. Peci harusnya taruh di atas kepala, saya dudukin di pantat, namanya saya berbuat zalim. Rakyat yang harusnya diayomi ditindas, namanya berbuat zalim. Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada. Ngerti nggak kira-kira? Baru tahu.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk berlaku adil dan berlaku baik. Nah, kita lanjutin. Jadi punya adab dalam menyebut namanya, mendengar namanya, dan membaca hadisnya. Baca hadis Nabi, punya wudu, baca sholawat minimal. Ya, kalau nggak punya wudu jangan terbuka aurat. Ada adab lah intinya. Wa yukthirus salata wassalama alaih. Lalu dalam rangka untuk mengagungkan derajatnya baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana fadilah keutamaan baca sholawat. Satu-satunya amalan yang tanpa syarat dan pasti diterima. Dan yang paling utama nih, wa ya'tana fi ittiba'i sunnatih, bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Nah, setelah ngerti, setelah tahu, setelah paham, maka ajarannya Nabi kita ikutin, kita amal. Saya kasih contoh yang paling kecil dari yang paling mudah. Makan minum jangan berdiri, jangan pakai tangan kiri. Masuk WC jangan lupa kaki kiri. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa sama seperti masuk gedung DPR. Allahumma inni. Keluarnya kaki kan, masuk masjid kaki, bacanya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Begitu. Mau pakai baju tangan kanan, keluar baju tangan kiri, pakai celana kaki kanan, lepas celana kiri, sambil kita baca doa alhamdulillahilladzi sakana hadzal thawb. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan atau yang telah membuat saya nyaman dengan pakaian ini. Kalau baca doa saat memakai baju, celana, peci dan lain sebagainya dengan doa seperti itu, maka baju yang dipakai, celana yang dipakai, yastaghfiruna lidzambi, dia berdoa kepada Allah, beristighfar untuk minta ampun atas orang yang pakai baju tadi. Jadi bajunya istighfarin tuh, ya Allah ampunin dosanya kalong gitu. Kalau dia pakainya di awal di tangan kanan, tangan kiri sambil alhamdulillahilladzi sakana hadzal thawb. Alhamdulillahilladzi sakana hadzal thawb. Alhamdulillahilladzi sakana. Maka semua yang dipakai itu beristighfar buat orang yang makainya. Ikutin Nabi itu, mulia hidup kita enak. Tapi kita hidupnya Masya Allah kayak orang jahiliyah. Bukan karena nggak ada nabinya. Kalau dulu jahiliyah karena nggak ada nabi. Kalau sekarang orang jahiliyah, dia menjauhi diri dari nabi. Muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga hidup laksana hewan. Allahul wajadanal kabi likulin kafi wa ni'mal kafi. Bukan nggak pandai pengetahuan, orang jahiliyah dulu juga bukan nggak pandai pengetahuan, pinter-pinter. Cuma ilmu adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, sehingga hidupnya kayak hewan, serunong boy. Orang tua nggak punya adab, istri sama laki nggak punya adab, laki sama istri nggak punya adab, murid sama guru nggak punya adab. Akhirnya hidupnya kayak hewan.
gara-gara nggak ada adabnya. Sama Nabi juga nggak punya adab. Baca ya Nabi sambil ngerokok, nggak ada adab. Katanya majelis taklimnya makarimal akhlak, tapi orang duwe misin ya wah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Di zaman saat Nabi Muhammad masih hidup, nggak ada tuh yang namanya para sahabat ngomong kencang-kencang di depan Nabi. Sampai hari ini kalau kita masuk Masjidin Nabawi, tidak ada orang berisik ngobrol di halaman di dalam masjid, apalagi di depan maqam Nabi, karena memang mereka menghormati, memuliakan Nabi. Termasuk saat ada orang lagi baca sholawatun Nabi, baca maulidun Nabi, mbok ya kue sing ngobrol ojo banter songong. Yang baca maulidnya pelan, yang ngobrolnya lu dari mana lu? Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kamu sesama dirimu, sesama manusia biasa, seperti kamu memanggil nabimu. Jangan kamu panggil nabi seperti kamu memanggil sesama kamu. Kalau kita manggil manusia biasa, bro, mana bro? Langsung aja namanya kita panggil. Tapi manggil nabi harus penuh dengan akhlak, harus penuh dengan adab, harus penuh dengan tata krama. Kalau kiai, ustadz aja dipanggilnya al-mukarram wal-muhtaram, syekhina. Padahal manusia biasa, kiai, ustadz yang kadang-kadang juga lupa. Betul. Ini yang dipanggil nabi. Ini mau manggil wali kota aja panggil yang terhormat Bapak Wali, yang terhormat Bapak RW, RT, lurah, camat, dan seterusnya. Ini yang dipanggil nabi. Monggo pakai adab, pakai akhlak. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Gak langsung nabi kita Muhammad. Emang Muhammad tukang cabe? Tambahin Sayyidina Muhammad, nabiyina Muhammad, maulana Muhammad. Lawang kita manggil wali kota aja yang terhormat Bapak. Maulid Nabi Muhammad bagus, tapi apa namanya, ada nabinya, ya ada yang lebih pak itu lagi, kurang ajar. Maulidnya Muhammad, kemplangin malah. Maulidnya siapa? Maulidnya Muhammad. Nabi lu itu. Maulid Nabi, tambah lagi Nabi Agung Muhammad, Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum nama Nabi Muhammad tambahin pangkat derajat yang tinggi. Alasan dalilnya tadi, dalilnya Quran tuh, la tajalu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kamu panggil nabi seperti kamu manggil satu sama lain antara kamu. Harus ada perbedaan. Betul nggak? Harus ada penghormatan. Tapi yang bingungnya sampai hari ini kok masih banyak yang ribet sama Sayyidi. Pakai Sayyidina bid'ah. Apa kata lu aja lah. Capek kita. Kalau kagak ngaji gini, nggak buka kitabnya, nggak bakal nemu. Yang ada debat kusir, ujung-ujungnya putus silatur. Tapi kalau ngaji, tahu dalilnya, tahu hadisnya, tahu magolahnya, maka dia paham bahwa mengagungkan Nabi itu bagian dari iman.